Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Video ini adalah episode pertama dari seri riset saham. Seri ini saya harap bisa digunakan sebagai panduan untuk Anda para investor dalam melakukan analisis fundamental. Di episode pertama ini, saya akan membahas tentang industri TV di Indonesia. Banyak yang bilang kalau industri televisi ini tergolong sebagai industri sunset. Alasannya satu, yaitu karena penetrasi TV yang semakin menurun yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan internet. Lantas, dengan situasi demikian, apakah sahamnya tidak memiliki prospek yang cerah untuk diinvest? Nah, untuk menjawab hal ini, video ini akan membahas tentang bisnis model TV, prospek di masa depan, hingga peta persaingan TV nasional di Indonesia. Dengan demikian, Anda akan dapat memahami variabel kunci yang sangat menentukan kinerja perusahaan TV di masa depan. Siapa tahu, setelah menonton ini, Anda bisa menemukan mutiara terpendam. Namun sebelumnya, ada baiknya kita tahu dulu seperti apa sih sejarah pertelevisian di Indonesia. Stasiun TV pertama di Indonesia adalah TVRI yang merupakan stasiun TV milik pemerintah. TVRI pertama tayang pada tahun 1962, tepatnya saat pembukaan Asian Games 62 di Jakarta. Pertama kali siaran, penonton hanya 2% populasi Indonesia saat itu, terutama penduduk ibu kota dan sekitarnya. Operasional TVRI saat itu disokong dari iuran yang ditarik dari masyarakat yang memiliki TV. Di akhir tahun 80 dan awal 90-an, berturut-turut didirikan RCTI, SCTV, dan TPI sebagai TV swasta. Setelah era reformasi, mulai banyak TV swasta yang bermunculan. Hingga sekarang, paling tidak ada 15 stasiun TV nasional yang beroperasi. Beberapa di antaranya merupakan perusahaan terbuka yang bisa Anda beli sahamnya, yaitu MNCN, SCMA, MDIA, Viva, dan Net TV. Bisnis model stasiun TV ini cukup unik. Proses menghasilkan uang pertama dimulai dari produksi konten, yaitu sinetron, berita, acara olahraga, talent scouting, dan konten-konten lainnya. Konten ini diproduksi oleh rumah produksi yang biasanya juga merupakan anak perusahaan. TV juga bisa membeli konten dari luar, termasuk luar negeri juga. Konten ini selanjutnya ditayangkan di berbagai media, TV salah satunya. Nah, yang unik di sini, meskipun TV itu menayangkan konten, tapi pemasukannya bukan dari konten. Stasiun TV menjual slot iklan ke perusahaan-perusahaan ataupun individu-individu yang membutuhkan untuk memasang iklan. Penjualan slot iklan ini biasanya diperantarai oleh agensi. Karena nature dari bisnis TV seperti ini, maka yang digolongkan ke dalam COGS adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menayangkan konten. Penyumbang porsi COGS terbesar adalah biaya pembuatan konten, hingga mencapai 95%. Selanjutnya, revenue dari TV didominasi oleh pendapatan iklan yang berkontribusi hingga 90%. Di samping itu, TV juga mendapatkan pemasukan dari penjualan konten serta platform streaming yang porsinya tidak terlalu signifikan. Bisnis ini sebenarnya cukup profitable dengan gross profit margin standar 50%. Untuk menentukan apakah bisnis ini masih berprospek, tentunya kita harus melihat demand ke depannya seperti apa. Penetrasi TV di Indonesia tahun 2018 adalah 93% dan semakin kesini semakin menurun hingga di bawah 90% di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan jumlah generasi milenial dan Gen Z yang lebih suka untuk bermain internet. Meskipun demikian, belanja iklan TV nyatanya terus meningkat. Selama tahun 2021 misalnya, sebanyak 78% dari total 259 triliun belanja iklan di Indonesia masuk ke iklan televisi, jauh melebihi iklan media digital yang hanya 16%. Sementara itu, penguasa pasar TV nasional adalah Media Nusantara Citra atau MNCN dengan RCTI yang menguasai 22% dan MNC TV 10% audience share. Sementara saingan terdekatnya, Surya Citra Media atau SCMA melalui SCTV dan Indosiarnya mendapat 26% audience share. Sisanya dibagi ke stasiun TV lainnya dengan porsi yang kecil. Tinggi rendahnya TV share dan TV rating ini sangat-sangat berpengaruh kepada tarif iklan. Semakin banyak ditonton, tarif iklan akan semakin mahal. Untuk acara yang mendapat rating tinggi saat prime time, tarif iklannya bisa mencapai 100 juta rupiah per 30 detik iklan. Sedangkan, tarif iklan non-prime time berkisar 30-45 juta. Bagi TV yang ratingnya rendah, iklan prime time dihargai 65-75 juta, non-prime time di kisaran 25-40 juta. Dari sini, kelihatan bahwa rating sangat berpengaruh bagi pendapatan TV. TV yang mampu menyediakan konten yang disukai masyarakat akan menerima pemasukan yang tinggi pula berkat rating yang didapatnya. Rating TV didapat dari survei yang dilakukan oleh Nielsen, sebuah lembaga survei.
Nielsen menilai tingkat ketertontonan sebuah acara TV dari alat yang disebut People Meter. Di Indonesia, penilaian rating didapat dari 2.273 People Meter yang disebar Nielsen di 11 kota besar Indonesia. Acara TV yang mendapat rating tertinggi sekarang ini adalah sinetron Ikatan Cinta yang ditayangkan oleh RCTI dengan TV rating 4,2 dan TV share 16,5. Maksudnya, jumlah penonton Ikatan Cinta pada hari itu adalah 4,2% dari total jumlah penduduk dan 16,5% dari jumlah TV yang menyala saat itu. Dengan model bisnis demikian, ada 3 cara bagi stasiun TV untuk meningkatkan pendapatannya. Pertama, tentunya dengan membuat konten yang populer sehingga bisa menaikkan rating. Hal ini karena slot iklan dibatasi sehingga stasiun TV tidak bisa serta-merta meningkatkan volume iklan. TV hanya boleh menggunakan 20% maksimum dari jam siarannya untuk iklan. Jika ingin menambah volume, hanya bisa dilakukan dengan cara kedua, yaitu menambah jumlah stasiun TV. MNCN sebagai contoh, di tahun 2021 mendapatkan penghasilan 7,1 triliun yang disumbangkan oleh 4 stasiun TV-nya. Sedangkan SCMA di periode yang sama hanya mampu meraup iklan 6,4 triliun hanya dari 2 TV. Cara yang ketiga tentunya adalah dengan mencari sumber revenue lain di luar iklan TV, seperti platform streaming, produksi konten, dan lainnya. Jika Anda ingin menganalisis perusahaan TV lebih lanjut, paling tidak ada beberapa variabel kunci yang harus menjadi perhatian Anda. Yang pertama, bagaimana rating TV-nya? Apakah dalam tren yang naik atau turun? Kedua, apakah penetrasi TV masih menjangkau cukup banyak populasi? Terakhir, bagaimana ekspansi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan selain iklan? Bagaimana? Tertarik untuk investasi di MNCN, SCMA, Viva, atau Net TV? Saya Andromeda Jeptadi. Terima kasih telah menonton.